kalau kita lihat Bali kan termasuk salah satu penghasil kopi juga lumayan besar di Indonesia dan diperhatikan. Nah, secara kualitas kopi Bali sudah memiliki value yang diperhitungkan lah. Kalau dia specialty, harganya lebih mahal, kualitasnya lebih bagus, rasanya lebih enak, itu misalnya. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Hari ini kita ngobrol santai dengan seorang akademisi Universitas Warmadewa, tepatnya di Fakultas Pertanian. Lagi-lagi kita ngomongin pertanian. Dr. Pasek Mangku, selamat datang Pak Mangku. Gimana kabarnya nih? Baik-baik, sehat. Sehat, ya itu yang penting ya. Sehat yang utama. Pak Pasek Mangku ini mendalami bidang pertanian ya? Ya, mendalami pertanian, khususnya tentang ya produk-produk hasil perkebunan. Hasil perkebunan. Di pertanian ngajar apa tuh? Di pertanian itu kita, kalau saya sendiri sih mengajarnya ya banyak. Apa itu? Misalnya salah satu teknologi pengolahan perkebunan. Ya, di pertanian itu ada pertanian, ada perkebunan. Nah, di pertanian itu sebenarnya kalau dilihat dari disiplin ilmu, bidang ilmu ada agroteknologi, ya, ada ilmu dan teknologi pangan, ada peternakan, dan ada manajemen sumber daya perairan. Di pertanian ada 4 prodi. Ya. Saya itu ada di posisi di ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi pangan ya. Dan biasanya itu mengolah produk-produk pertanian. Ya, salah satu mengolah. Tapi tidak saja mengolah, pasca panen itu kan bagian dari ilmu dan teknologi pangan. Intinya mungkin kalau perbedaan antara mengolah dengan tidak mengolah, misalnya buah pepaya dijual segar, itu bagaimana penanganan pasca panennya biar tetap segar, itu bukan pengolahan Pasca panen. Tapi kalau diolah menjadi selai itu pengolahan. Itu produk ya. Ya, itu menjadi produk. Ya. Jadi perkebunan ya. Perkebunan. Nah, kalau di Bali itu perkebunan seperti apa sih? Kalau saya lihat di Bali sebenarnya kan perkebunan ini kan memegang peranan penting juga. Ya, perkebunan juga penting, tapi cuma kalau dibandingkan dengan jenis komoditas pertanian lain seperti padi lah, memang masih kalah, karena padi itu kan kita tahu sebagai kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat Indonesia dan Bali. Tetapi perkebunan ini jangan diabaikan, karena misalnya yang kita kenal banyak di Bali perkebunan itu misalnya kopi, salah satu komoditas perkebunan. Kemudian kakao. Kemudian ada kelapa. Kemudian juga ada misalnya cengkeh. Jeruk bukan. Tanaman hortikultura. Kemudian ada vanili. Dan ada juga mete. Nah, ini termasuk klasifikasi kategori perkebunan. Ya. Yang sekarang booming kita di Bali kan, yang populer itu kan sekarang tren itu kan kopi. Kopi Bali terkenal. Kopi sangat terkenal. Nah, dibandingkan dengan pertanian dalam artian sempit ya, pertanian yang tadi itu ya, posisi perkebunan di Bali kira-kira bisa nggak memenuhi kebutuhan masyarakat lokal gitu? Dari hasilnya saya kira bisa, karena kan sebagian besar masyarakat Indonesia atau masyarakat Bali juga itu kan perkebunan, salah satunya kopi lah, salah satunya kita kopi, walaupun ada komoditas lain itu mampu dia bahkan ekspor lagi, karena kalau kita lihat Bali kan termasuk salah satu penghasil kopi juga lumayan besar di Indonesia dan diperhatikan. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia juga, dari hasil kopinya yang unik lah. Ya, Bali itu kalau kita lihat di data, itu kopi masuk
Bali masuk salah satu penghasil kopi yang masuk tren dunia yang masuk ya. masuk. Selain ada daerah lain kayak Sumatera, kemudian ada Jawa Timur, kemudian ada Sulawesi Selatan, Toraja, ada Flores, Bajawa. Tapi Bali masuk terutama kopi Kintamani misalnya. Itu dari sisi apanya itu? Nah itu dari segi taste ya. Dari segi taste secara kualitas ya. Secara kualitas utama dan taste karena mereka memiliki rasa spesifik yang tidak dimiliki oleh daerah lain gitu. Nah itu menjadi posisi tawar bagi kopi Kintamani. Tapi tidak hanya Kintamani aja, ada kopi lain kayak Tabanan juga ada, kopi Robusta. Nah menurut saya itu menjadi potensi bagus bagi Bali untuk meningkatkan ekonomi Bali lah. Di selain kan bisa memenuhi kebutuhan hotel kan pasti itu karena secara kualitas. Kopi Bali sudah memiliki value yang diperhitungkan lah. Tinggal bagaimana mempertahankan. Tetapi ada masalah sedikit Pak. Untuk di kopi ini yang pengalaman saya ada kecenderungan produksinya itu menurun. Kenapa? Ya karena satu penyebabnya memang perubahan iklim. Climate change itu juga salah satu penyebab. Kedua, banyak tanaman kopi yang saya lihat itu umurnya sudah tua, di atas 20 tahun, sehingga kan produksinya menurun. Nah ini proses peremajaannya agak berjalan lambat. Tidak dilakukan? Ya dilakukan sih Pak, kita pemerintah melakukan itu. Cuma lambat dalam arti mestinya berapa target peremajaan dilakukan pada umur sudah di atas 20 tahun, tapi lama tidak diremajakan. Jadi pada tahun itu kan produksi nurun. Itu faktor kedua. Proses peremajaan. Kemudian yang ketiga adalah proses pemeliharaan. Banyak kopi-kopi itu di beberapa lokasi di Bali yang saya bilang itu pemeliharaannya tidak bagus. Good agriculture practice-nya tidak diterapkan dengan baik. Misalnya, walaupun saya bukan orang budidaya, tapi saya lihat, kita tahulah dikit-dikit ilmu yang itu, mereka tidak melakukan pemangkasan yang baik gitu. Kopi tunggu dibiarkan saja. Nanti kalau buah baru dipanen. Gimana bisa menghasilkan produksi kopi yang bagus kalau sesuatu tanaman tidak dipelihara dengan baik? Tumbuh dia, kalau ditanya tumbuh. Berbuah dia berbuah tapi sedikit. Jadi kan produksi itu menyebabkan kenapa produksi kopi itu menurun. Nah ini kita lihat produksi kopi di Bali itu hanya 0,45 kilogram, 500 kilogram lah per hektar per tahun. Itu rendah sekali. Mestinya berapa? Mestinya minimal 600-an lah standar nasional itu. 600 kilogram per kilogram per tahun. Per hektar? Ya. Kalau di negara lain bisa 1,5 ton. Per hektar? Per hektar. Kenapa? Ya karena seperti tadi, karena mereka di negara lain ini, contohnya misalnya kita penghasil kopi itu kan selain Indonesia yang terkenal produksi beberapa negara penghasil kopi terbesar kan kayak Brasil, Vietnam. Oh Vietnam juga? Vietnam juga, Kolombia. Itu mereka bisa menghasilkan lebih dari 1,5 ton per hektar per tahun. Karena mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Serius. Kalau kita kurang serius? Kurang. Tidak ya kurang. Ya perlulah. Nah, kita harus jujur ini. Jangan mengatakan kopinya itu kalau perubahan iklim yang perubahan iklim penyebab. Peremajaan misalnya kalau itu pun bisa dilakukan, diremajakan kopinya selesai. Tapi kalau tidak dipelihara kan juga tanaman sudah remaja, sudah muda, tapi tidak dipelihara dengan baik juga sama juga. Sehingga pemeliharaan juga penting. Nah, yang tugas melihara itu siapa? Nah, kembali sekarang kan kalau kita lihat perkebunan kopi di Bali dan Indonesia kan sebagian milik rakyat, perkebunan rakyat itu. Rakyat ya? Rakyat. Ada pemerintah tapi perkebunan rakyat. Aslinya yang memelihara ya rakyat itu petani. Karena mereka yang memiliki. Nah ini sebenarnya dibilang kelemahan tapi juga potensi sebenarnya. Kelemahannya yaitu ada lahan, ada kopi tapi tidak dipelihara. Padahal kalau itu
digenjot, dipelihara dengan baik kan produksi naik, membuka peluang kerja. Ya akhirnya hilirnya kan proses pengolahan kopi itu kan menjadi meningkat juga. Kemudian limbah ada dihasilkan karena produksi kopi banyak, limbahnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik, bisa menjadi bahan makanan dan sebagainya. Itu sehingga ini peluang bagi petani meningkatkan produksi dulu. Nah, kalau di Bali sendiri dengan kondisi seperti itu, sentuhan-sentuhan apa yang perlu dilakukan dan sudah dilakukan gitu? Ini kan sudah tahu kita problemnya. Iya. Sebenarnya kan misalnya ini sebenarnya sudah, ya kalau bisa saya sampaikan, semua sudah bekerja sebenarnya. Pemerintah bekerja, kalau dia sering dengan pemerintah sudah bekerja, sudah dibantu petani. Misalnya bibit dibantu, peremajaan itu kan dibantu oleh pemerintah. Dibantu berapa ribu pohon program. Nah, jadi pemerintah sudah bekerja, kemudian juga ada pendampingan sudah dilakukan. Selain pemerintah, perguruan tinggi juga. Nah, itu dia. Ya, kayak kita di Universitas Warmadewa misalnya kan itu setiap tahun ada kegiatan itu. Baik dana dari sumber perguruan tinggi Warmadewa sendiri ataupun sumber dari pemerintah lewat Kemenristekdikbud misalnya. Itu sudah ikut membantu petani. Kayak kemarin kita punya program Matching Fund itu. Nah, di sana sudah kita bantu petani untuk mendampingi terutama teknologinya. Bagaimana pemeliharaan yang baik juga kita kasih. Tetapi ini susah juga, mungkin ini menjadi bahan kita bersama, karena petani itu memelihara kebun kopi itu karena kopi itu kan tahunan hasilnya. Jadi nggak menarik atau gimana? Begini, dia kan perlu hasil yang kayak bisa dinikmati harian ya, paling tidak harian lah, karena dia butuhkan harian. Sedangkan kopi itu penghasilannya kan tahunan baru muncul. Nah, sehingga ada jeda bagi petani, tidak ada pendapatan. Nunggu. 1 tahun lumayan. Nah, sehingga ini menjadi kendala, mungkin salah satu penyebab kenapa tidak dipelihara dengan baik ya, sehingga produktivitasnya turun atau rendah. Ya karena itu, setahunan itu. Nah, adalah inovasi bagaimana di antara kopi itu ditanam tanaman penyela. Sistem tumpang sari. Nah, tanaman-tanaman selain di luar kopi itulah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sambil menunggu kopinya. Apa tanaman sela yang cocok? Ya, tanaman-tanaman sela itu adalah tanaman-tanaman kayak bunga misalnya. Bunga bisa, kemudian ada juga misalnya kalau tanaman kayak kemarin kayak di mana? Kayak di Tabanan itu ada misalnya kayak tanaman-tanaman yang bisa untuk sebagai naungan tapi hasilnya juga bisa dinikmati. Itu ada jenis-jenis tanaman seperti itu. Ya kalau itu juga sama sih tahunan juga, tapi selain dia penaung, tapi yang bisa sehari-hari itu kan biasanya bunga yang lebih banyak ditanam sekitar. Dia bisa petik. Nah, itu dipergunakan untuk kebutuhan bagi petani itu, sehingga tidak terasa waktunya 1 tahun tiba saatnya untuk waktu panen kopi. Nah, kalau itu tidak ada, sehingga petani tidak akan mau menunggu kopi itu setahun, dia akan mencari pekerjaan sampingan misalnya, sehingga tanaman kopi agak diterlantarkan. Yang Pak Mangku lihat selama pendampingan, apa itu problem di samping itu? Dan itu apakah sama artinya dengan kopi tidak memberikan janji untuk menghidupkan keluarga, padahal sebenarnya tadi dibilang kopi Bali termasuk kopi yang sudah masuk ke kelas dunia gitu. Kalau menjanjikan pasti jamin, karena kopi itu benar-benar kebutuhannya kan tinggi. Untuk rumah tangga aja ya. Rumah tangga aja. Kalau kita lihat, kita dari atas lah, kopi itu kan sama dengan minuman kedua yang paling banyak diminum setelah minum air putih. Nomor 2 dia. Nah, kemudian kopi juga menjadi peluang kerja yang sangat luas bagi semua masyarakat Indonesia. Nah, ini dan ketiga alasan kopi itu menarik untuk kita kelola bagi pemerintah, bagi masyarakat dunia juga, itu bisa konservasi fungsi kopi tidak hanya secara ekonomi, dia bisa
menjaga konservasi ekologi. Ya, karena dia bisa menyerap karbon, dia bisa memitigasi terjadinya longsor dan sebagainya. Makanya di daerah Wonogiri yang kita kemarin itu sebenarnya hutan itu diusahakan biar tanaman kopi itu tetap ada. Tetapi kalau ada aja secara ekologi konservasi, secara ekonomi tidak memberikan secara signifikan kan nggak ada juga. Sebenarnya itu bisa ditingkatkan produksinya asal dipelihara dengan baik. Itu yang tidak mereka lakukan. Kalau sudah dilakukan dipelihara dengan baik, pasti naik produksinya. Karena namanya sudah tidak dipangkas kan, daun aja yang tumbuh banyak, buahnya munculnya sedikit. Nah, kalau teknik pemangkasan yang menurut orang-orang teman kita di tim juga agroteknologi di Fakultas Pertanian Warmadewa kan ada teknik pemangkasan yang bagaimana bisa meningkatkan produksi buah. Nah, itu yang tidak dilakukan kan sudah ketahuan penyebabnya. Kecuali itu sudah dilakukan tapi hasilnya masih rendah, baru faktor lain kita cari. Apakah karena pemupukan, apakah karena perubahan iklim dan sebagainya. Nah, itu dulu diperbaiki karena petani sudah merasa saya tidak bisa melakukan pemeliharaan dengan baik karena saya harus mencari pekerjaan yang lain dulu. Nah, ini yang mana duluan semestinya kalau mereka fokus saja di kopi, pasti yakin hasilnya mampu meningkatkan pendapatan. Penyadaran ini penting. Itu jadinya. Ya. Itu yang susah. Dan kesabaran juga. Tapi menurut saya sih kalau petani saja mungkin tidak bisa, Pak. Harus dibantu. Iya. Fasilitas. Misalnya kayak kita di perguruan tinggi. Perguruan tinggi sudah melakukan tapi tidak cukup hanya setahun. Harus berkelanjutan. Misalnya 3 tahun, kita dampingi satu kelompok petani. Kan ada program matching fund. Iya, di matching fund itu kan tidak 3 tahun, hanya 6 bulan. Oh gitu? Iya, 6 bulan itu juga kurang lah gitu. Kenapa misalnya tidak ada inisiatif, ada beberapa kelompok petani kopi ya? Iya. Kemudian jadi binaan universitas, katakan begitu. Iya. Dan pada saat-saat tertentu terjunkan mahasiswa untuk bantu pemangkasan misalnya. Iya. Kenapa? Itu sebenarnya ide yang bagus. Itu ide yang bagus. Sekarang kembali lagi bagaimana lembaga itu melihat. Ya artinya kan perlu ada program. Satu harus ada objek kan gitu. Iya. Objeknya katakan petani kopi di satu tempat atau di beberapa tempat. Itu kita declare menjadi binaan. Iya kan? Kemudian dari binaan itu kita dampingi mereka sampai kemudian pemangkasan. Dibantu oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa juga mengerti dan belajar di lapangan dia. Gimana cara mangkas kopi yang benar gitu. Iya. Sebenarnya itu ide yang bagus dan kita juga, saya salah satu bagian dari perguruan tinggi di Universitas Warmadewa juga sudah melakukan. Cuma tidak berkesinambungan. Hanya 6 bulan kan 5 bulan. Enggak, artinya kan itu menjadi program berkelanjutan. Sehingga kita bisa membedakan nanti ya semacam pilot project antara kopi yang kita bina dengan kopi yang ini, sehingga lama-lama ketika orang sudah tahu bahwa ternyata kalau diperlakukan dengan baik kemudian hasilnya meningkat sekian kali lipat, yang lain pasti akan mengikuti. Ya, itu teknik yang bagus. Nah, itu udah perlu di dalam perencanaan itu kan sudah disetting bahwa kalau menurut saya sih waktu sangat penting. Waktu sangat penting. Tidak mungkin dalam kurun waktu yang singkat sudah bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Sehingga kadang-kadang kan ini kalau dari perguruan tinggi mungkin bisa lah program itu dilanjutkan berkelanjutan. Sehingga tolak ukurnya menurut saya adalah kelihatan kemandirian dari kelompok. Artinya kayak tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada demplot yang diperlakukan dengan cara yang baik, kemudian ada yang tidak. Sehingga kalau ini dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun misalnya sudah menunjukkan hasil yang lebih tinggi dan bagus, sehingga kan yang lain pasti mengikuti. Nah, ini cara bagaimana membuat petani itu akan bisa langsung tanpa harus kita berbicara terlalu banyak. Itu caranya.
Oke, itu teknik di lapangan ya, di petaninya nih. Petani. Nah, kadang-kadang orang juga enggan untuk mengembangkan itu dengan sungguh-sungguh karena ada problem di pasca panen. Iya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kopi Bali, kopi Kintamani udah mendunia, itu artinya tidak sulit untuk dipasarkan di lokal. Apalagi Bali pariwisata. Nah, gimana menurut Pak Manto? Kalau menurut saya sih petani itu yang saya lihat di pasca panen dan pengolahan itu mereka sudah memiliki tingkat pengetahuan yang cukup lah melakukan itu. Karena kan beberapa program pendampingan pelatihan dan sebagainya dari pemerintah dan perguruan tinggi termasuk kita sendiri kalau kita lihat mendampingi petani itu sudah dilakukan. Sehingga itu menyebabkan kenapa kopi Bali terutama Kintamani dan kopi yang lain di Pupuan misalnya kalau Robusta itu sudah bisa diserap oleh pasar. Sudah saya kira mungkin pemasaran tidak menjadi masalah itu sebenarnya kopi Bali. Karena nggak masalah ya? Tidak masalah kalau pemasaran, tidak masalah sepanjang mereka melakukan SOP yang baik. Misalnya begini kan, petik merah itu misalnya, itu di awal yang paling menentukan kopi petik merah. Mereka tahu petik merah itu pasti menghasilkan kopi yang bagus, walaupun tidak jamin karena juga dipengaruhi oleh proses dan terakhir lah di hilir misalnya proses penyajian kayak di barista. Mereka tahu kalau mereka melakukan proses tidak petik merah, akibatnya apa mereka tahu, berarti mereka sudah tahu pengetahuan itu. Tapi kenapa dia lakukan kadang-kadang? Nah itu karena mereka perlu modal cepat, dana cepat. Kalau petik merah kan menunggu lagi dia beberapa hari sehingga karena proses itu kan lebih matang yang bagus. Karena dia butuh sehingga dia petik yang hijau-hijau. Karena biaya pemetikan kan juga dipengaruhi kalau proses merah itu kan selektif. Petik merah kan harus petik. Memilih lah. Kalau tidak petik merah kan langsung rajutan trust gitu misalnya. Biaya kos untuk tenaga kerja kan lebih murah. Nah ini tetapi perlu dia sampaikan bahwa ada beberapa kelompok dan banyak sudah di Bali dia concern dengan kualitas sehingga dia tidak mau melakukan tidak petik merah. Nah ini yang membuat kenapa kopi Bali masih tetap diakui. Tapi ada juga yang belum. Yang belumnya harus yang kita yakini dan sebagainya. Nah, apa program yang kira-kira bisa digagas nih agar kehebatan kopi Bali, kemasyhuran kopi Bali ini terus berkembang di satu sisi, di sisi yang lain gimana kemudian bisa melakukan koneksitas dengan pengguna kopi, khususnya di Bali kan ada hotel, banyak tamu, sehingga mereka datang ke Bali juga salah satunya adalah keinginan untuk menikmati kopi Kintamani. Gimana caranya tuh Pak? Pertama mungkin ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh petani, oleh produsen kopi lah, prosesor itu yang bergelut di bidang kopi. Karena kalau kita berbicara hotel ini kan biasanya di Bali kan sudah kita pernah diskusikan itu kan pariwisatanya kan berkualitas ya, tidak quality tourism lah istilahnya, sehingga tamu-tamu mancanegara yang ke Bali kan berkelas juga, sehingga mereka memilih kopi itu yang bermutu, walaupun dari segi harga agak sedikit lebih mahal, bagi mereka tidak masalah, karena ada masing-masing kualitas. Memang kalau kita lihat proses itu kan ada istilahnya kopi specialty, ada kopi premium, ada kopi komersial. Nah, memang kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan petani bahwa mereka harus ada di posisi memproduksi kopi yang specialty, itu misalnya. Mereka juga kadang-kadang memproduksi yang kualitasnya lebih rendah, karena mereka bilang bahwa pasarnya udah berbeda. Nah, sehingga dia tidak ada keberanian untuk memproduksi satu kualitas yang tertinggi itu. Karena itu pasarnya kan terbatas. Nah ini kembali bahwa kalau misalnya mereka sudah menggolongkan itu, berarti tidak masalah sebenarnya bagi pembeli.
Karena mereka tahu apa yang mereka beli dan apa yang mereka minum kopi itu memang sesuai dengan harga. Kalau dia specialty harganya lebih mahal, kualitasnya lebih bagus, rasanya lebih enak itu misalnya. Dan kalau yang premium lebih rendah dari specialty, ya harganya lebih murah, ya kualitas seperti itu. Sehingga menurut saya itu tidak masalah, pasti ya penting konsistensi bagi produsen kopi itu dilakukan seperti itu. Kalau memang ya dia sudah memproduksi 3 jenis, ya 3 jenis. Tapi yang menjadi masalah kan begini, mereka misalnya ada pelanggan dari hotel, kemudian dia minta kualitas yang bagus, tetapi dibuatkan dengan proses kualitas yang tidak bagus, tapi harganya minta yang tinggi. Nah ini menjadi kendala, menjadi citra yang tidak bagus. Mungkin nggak kopi Bali bisa menjadi salah satu tren Bali, kayak anjing Kintamani? Sebenarnya kan sudah, karena kopi Kintamani terutama kan brandingnya kan sudah terkenal di dunia. Tinggal kopi Pupuan juga dikenal dengan robustannya sudah terkenal itu sudah di level dunia. Sehingga yang sebenarnya yang penting kan bagaimana kayak tadi kita lihat produksinya yang rendah. Sehingga tinggal karena secara kualitas mereka sudah bisa ciptakan, tapi harus konsisten. Nah, karena dia sudah menjadi tren dunia, kenapa misalnya tidak membuat semacam kalau nggak salah sudah ada hari kopi ya? Ada 1 Oktober itu. 1 Oktober hari 1 Oktober. Hari kopi sedunia? Sedunia. Kenapa misalnya nggak kampus menyelenggarakan semacam festival kopi internasional gitu misalnya? Nah ini ide bagus ya, ide bagus karena kemarin saya dengan teman-teman dan beberapa yang berkecimpung lah tentang kopi, dan beberapa juga sudah saya sendiri kontak lah yang berbidang dengan kopi, baik dari akademis, dari praktisi, kemudian dari pengusaha dan sebagainya. Karena momen ini kan belum diambil, belum dilakukan gitu. Sehingga kita Bali sebagai salah satu penghasil kopi yang juga tergolong terbaik selevel dengan kopi-kopi lain di daerah lain. Nah mestinya harus ada semacam harus penghargaan dan ada kegiatan yang bisa membuat kopi ini menjadi kuat. Kalau terkenal ya sudah. Sehingga di sana rencananya kita membuat ide konsep. Kalau mungkin nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi di kampus Universitas Warmadewa, kita mencoba akan membuat semacam festival internasional kopi, yang di sana ada beberapa rangkaian kegiatan, misalnya ada workshop tentang kopi. Nanti workshop di sana adalah tidak hanya teori, kita pertariskan masalah-masalah yang kayak tadi dihadapi oleh petani. Solusinya seperti apa? Nah itu kita harus jelas rekomendasinya, dan petani juga kita undang. Nah kemudian selain ada workshop juga nanti ada semacam kompetisi kopi juga dari beberapa daerah di Bali. Kemudian kalau ada peserta dari luar daerah Bali juga, karena kita Bali sangat terkenal kan, terutama dengan daerah pariwisata, mereka akan membutuhkan karena sebagai salah satu media promosi bagi mereka. Nah ini kita garap, kemudian ada kompetisi, kemudian ada cupping test kita kopi, kemudian ada eksibisi kopi. Kita coba garap. Kalau nanti mudah-mudahan bisa setelah terrealisasi, kita adakan di Warmadewa. Dan ini juga sudah kita coba, mudah-mudahan pemerintah pusat melewat misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, BKM, kita akan coba jajaki dengan menggandeng wirausaha muda milenial yang ada di kampus. Karena kita tahu kan kopi ini kan sedang merebak. Pisop kedai-kedai kopi itu sangat anak muda, karena mereka kayaknya pintar mengelola bagaimana sehingga kedai kopi, shop kopi itu menjadi tempat untuk diskusi dan sekalian minum kopi. Dan ini menarik, dan itu tentunya dan tumbuh menjamurnya kedai-kedai kopi shop ini kan akan membutuhkan bahan baku kopi yang bagus. Petani bisa hidup, ya pemerintah juga nanti diuntungkan, akan semua bergerak. Nah ini rencananya kita konsepnya, mudah-mudahan nanti dukungan dari pimpinan dan sebagainya,
kita mengusulkan itu. Mudah-mudahan nanti ini bisa berlanjut lah nanti setelah ini. Dan saya pikir tidak kesulitan karena ini juga menjadi programnya pemerintah Provinsi Bali, bagaimana mengangkat produk-produk lokal gitu kan, dengan menggandeng misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Dinas Pertanian dan Perkebunan. Saya pikir, dan bahkan 3 kabupaten yang penghasil kopi, 3 apa 4 ya? Tergantung kalau kopi Arabica. Kalau kopi Arabica tuh yang penghasil tertinggi kan ada di Bangli, kemudian Buleleng, baru Badung. Itu yang tertinggi. Terus Tabanan. Kalau di Tabanan tuh yang nomor 1 Robusta. Artinya kan baik Robusta maupun Arabica kan kopi juga. Berarti hampir di semua kabupaten. Hampir semua di kabupaten. Nah, kalau itu bisa digandeng misalnya untuk kita ajak bareng-bareng kan, saya pikir bisa satu kekuatan yang luar biasa. Jadi kopi ini bisa menjadi satu luar biasa kopi. Satu produk unggulan dan bisa menjadi sebuah citra juga kan? Karena kita lihat begini, kayak seperti tadi kan konsumsi kan diminum terbesar kedua setelah itu berarti orang baru bangun kopi. Ya, mohon maaf, bukan saya bermaksud mengesampingkan jenis minuman yang lain ya. Dan memang benar. Memang benar. Kalau air putih itu kan seolah-olah bukan minum. Kalau kan, yang namanya minum kan itu ada kopi. susu, ada teh. Tapi lebih banyak kalau kita survei, lebih banyak orang masih kopi. Nah, itu kan peluang. Karena minum kopi itu perlu saya sampaikan juga. Berdasarkan hasil riset lah di mana-mana bahwa 1-2 cangkir minum kopi tanpa gula itu bermanfaat bagi kesehatan. Bukan mengganggu kesehatan. Udah, kalau lebih dari 2 cangkir, ya kembali dia justru dia akan negatif dia pengaruhnya. Tapi kalau 1-2 cangkir itu apa manfaat kopi? Kopi itu bisa mengurangi risiko kanker misalnya salah satu. Karena dia mengandung senyawa-senyawa kafein. Yang pahit itu kan kafein yang ciri khas itu. Nah, kafein itu sifatnya dia berfungsi untuk antioksidan. Dia kan antioksidan kan secara kesehatan, misalnya dari aspek kedokteran kan kita juga mempelajari itu kan bisa memblok radikal-radikal bebas pada tubuh sehingga dia tidak terjadi kerusakan sel. Sehingga paling tidak mengurangi resiko potensi kanker salah satunya. Di samping juga mencegah diabetes bisa. Kopi bisa mencegah diabetes. Diabetes karena dia kan asam. Kemudian juga mencegah terjadinya Parkinson yang karena kan sifatnya segar dia kan dengan minum kopi saraf-saraf itu kan dipacu sehingga tidak mudah lupa lah gitu misalnya kan habis minum kopi kan segar. Nah, ini penting bahwa kopi itu adalah menyehatkan kalau diminum benar sesuai dengan takarannya. Saya kira apapun itu kalau berlebihan tidak bagus. Kalau berlebihan kan nggak salah kalau kita minum kopi. Tidak salah. Nah ini penting nanti, apalagi kopinya yang diproses dengan bagus. Kalau nggak diproses dengan bagus nanti bisa terbalik nanti. Itu Pak Mangku. Jadi saya tunggu tuh ide-ide kaliannya. Paling tidak gimana kita mengangkat kopi yang sudah terangkat sih sebenarnya ya. Kemudian menjadikan ia produk unggulan yang bisa disajikan dan bisa memberikan pesona baru ya. Tentu event-event yang berkaitan dengan kopi ini menjadi satu hal yang harus dilakukan secara kolaboratif. Itu kira-kira ya. Kita inisiasi dari Plaswarma Dewa. Ya harus bisa. Kita yakin bisa. Oke, terima kasih Pak Mangku sudah hadir. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi, sahabat weekend. Demikian bincang santai kita pada hari ini dengan Bapak Dr. Pasak Mangku, seorang akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Warma Dewa. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.